Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are talking about news item text. Di dalam silabus 3.31 terdapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks berita, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, TV, sesuai dengan konteks penggunaannya. The example: criminal news, business news, entertainment news, economic news. The definition of news item text: it's a text that tells an information of event or newsworthy event of the day, and the social function to tell the information of important event or newsworthy event of the day. Jadi, di sini terdapat contoh dari teks berita, yaitu ada berita kriminal, berita bisnis, berita entertainment, dan berita ekonomi. Dan juga di sini ada pengertian dari teks berita. Teks berita adalah di mana kita akan memberikan informasi yang masih hangat kepada khalayak ramai. Bisa dari kita menggunakan media online, bisa secara langsung, atau koran secara tertulis. Nah, itu merupakan pengertian dari teks berita atau pengertian dari berita. Nah, jadi fungsi sosialnya adalah untuk mengetahui informasi penting dari rencana atau segala sesuatu peristiwa yang terjadi pada hari ini yang masih hangat-hangat dan masih baru. Itu adalah fungsi sosial dari teks berita atau dari berita. Nah, sekarang kita akan bahas struktur of the text ya. Struktur of the text dari news items itu yang pertama ada main eventnya atau main newsworthy eventnya, yaitu berupa headline yang mana merupakan sumber of the news. Jadi headline itu merupakan of the news. Kalau misalnya kamu baca koran atau media cetak seperti media online yang seperti Jakarta Post, Tribun Pontianak, seperti itu ya, nanti ada judulnya. Judul itulah yang disebut dengan headline gitu. Dia tulisannya besar di tengah-tengah dan dicetak tebal, biasanya seperti itu. Selanjutnya ada bagian yang disebut dengan background of the event. Jadi di bagian background of the event ini akan menjawab pertanyaan kalian 5W plus 1H. What, who, when, where, and how. Misalnya, kamu baca berita, kamu pasti akan menemukan 5W plus 1H di dalamnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu baca berita tuh di bagian tengah-tengahnya atau di bagian kontennya setelah headline itu, bagian intinya berita itu ada 5W plus 1H. Jadi kalau misalnya kamu mau cari tahu ini berita apa sih, nah jadinya di situ gitu ya, di bagian paragraf awal atau bagian kedua seperti itu. Selanjutnya dalam teks new item itu juga ada saksi-saksi, semacam bisa berupa orang yang ada dalam kejadian tersebut. Misalnya terjadi kecelakaan, mungkin dia adalah seorang korbannya atau mungkin dia pelakunya yang menabrak. Jadi dia diwawancara biasanya. Nah, ini adalah source, jadi sumber narasumber gitu ya. Saksinya ini biasanya memberitahukan kejadian yang sedang berlangsung tersebut. Kejadian yang telah terjadi itu seperti apa. Jadi pasti ada saksinya. Selain itu, selain saksi mata atau orang pelaku yang ada di sana juga bisa, misalnya kita ambil saksi dari media cetak, media hasil survei seperti itu. Jadi source itu adalah sumber-sumber yang bisa mendukung suatu berita tersebut. Itu sederhana, jadi ini adalah struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam teks new item. Nah, selanjutnya misalkan memberikan contoh tentang teks new item. Kalau kalian mau lihat juga teks ini, langsung sudah memberikan linknya di description box ya. Jadi saya mengambil berita ini dari The Jakarta Post, yang kalian tinggal cek aja linknya, ada di bawah di description box.
Selanjutnya, kita akan membahas unsur kebahasaan atau linguistic elements dalam berita. Unsur kebahasaan adalah unsur di mana menentukan kata yang baik dan benar. Unsur kebahasaan memiliki banyak contoh, di antaranya konjungsi, kata depan, frasa, dan leksikal. Konjungsi merupakan kata hubung suatu kata dengan kata dalam suatu kalimat. Contoh kata hubung ialah ketika, kalau, dan. Selanjutnya, kata depan. Kata depan merupakan kata yang terletak di depan sebelum nomina atau pronomina. Contoh dari kata depan ialah di, dan. Selanjutnya, frasa. Frasa merupakan satuan linguistik yang kedudukannya di antara kata dan kalimat. Frasa sendiri meliput adjektiva, nomina, verba, dan lain-lain. Dan yang terakhir, leksikal. Leksikal merupakan kata yang berdiri sendiri. Ketika menyusun berita, dimulai dari headline atau judul, kita harus menggunakan kata dan ungkapan yang menarik tentang isi berita tersebut. Kita juga harus menghilangkan kata-kata fungsional atau gramatikal seperti kata kerja bantu, artikel, dan lain-lain. Dalam menyusun kalimatnya, kita dapat menggunakan kalimat langsung dengan kutipan dan kalimat tidak langsung. Kita juga dapat menggunakan kalimat pasif. Ketika menyampaikan berita secara lisan atau secara langsung, kita perlu memperhatikan ucapan, tekanan, kata, dan intonasi, serta ejaan dan tanda baca yang jelas, rapi, dan tepat. Unsur kebahasaan ini membuat kita dapat menulis kata yang baik dan benar, serta sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga berita yang kita sampaikan kepada publik dapat dimengerti dengan baik. Berikut akan saya jelaskan cara membuat berita. Yang pertama, menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita. Yang kedua, pencarian sumber berita. Yang ketiga, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat, mencatat hal-hal penting. Dalam pencatatan penulisan berita dapat dipandu dengan pertanyaan 5W1H, yakni what, who, where, when, why, and how. What, peristiwa apa yang terjadi? Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa maupun kejadian tersebut? Where, di mana peristiwa maupun kejadian tersebut terjadi? When, kapan peristiwa maupun kejadian tersebut terjadi? Why, mengapa peristiwa atau kejadian tersebut bisa terjadi? And how, bagaimana proses terjadinya peristiwa maupun kejadian. Yang kelima, membuat kerangka berita. Yang keenam, menulis teras berita. Yang ketujuh, menulis isi berita. Yang kedelapan, penyuntingan berita. Yang kesembilan, tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Dan yang kesepuluh, tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Berikut akan kami tampilkan di description box link membuat beritanya.